Oke. Pertama-tama saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Iwan Junaidi, saya dari IFGF Jakarta. Merupakan satu kehormatan bagi saya untuk siang hari ini memperkenalkan ya seorang pembicara yang luar biasa. Beliau kembali ke Indonesia tahun 2005 setelah lulus kuliah di Melbourne untuk membantu satu bisnis keluarga. Dalam perjalanannya beliau harus menghadapi begitu banyak masalah ya, masalah-masalah keuangan, hutang ya, bunga pinjaman yang berat gitu. Singkat cerita, beliau banyak sekali mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari pengalaman-pengalaman beliau. Saya tadi dapat satu kesempatan, kehormatan besar bisa makan siang bareng dengan beliau, berbincang-bincang mengenai bisnis ini. Dan siang hari ini beliau akan membagikan kiat-kiat membangun bisnis yang sukses melalui pengalaman-pengalaman metode yang teruji ketika beliau membangun bisnis startupnya. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan sebentar mengenai house rule ya, mengenai house rule untuk masterclass ini. Silakan bisa ditampilkan. Ya, jadi house rule-nya very simple. Pertama-tama adalah stay positive, stay focused, engage with us, keep update dan follow IG dengan @IFGF Conference dan share your story with us at hashtag IFGF Conference 2022. IFGF Conference 22. Oke, so this is the QR code. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa Bapak Ibu lakukan melalui slido.com. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut pembicara kita yang luar biasa ini, Bapak Indra Gunawan, salah satu pebisnis startup yang sukses untuk bisnis Bobo Box. Terima kasih. Hello, IFGF. It's good to see everyone of you here and for those watching online at home. So I'd like to thank God for this opportunity. Let us start with a prayer. Dear Father Lord in heaven, we thank you for today. Kalau hari ini kami semua dapat berkumpul di sini untuk acara Masterclass IFGF Global Conference. Sungguh Tuhan Kau curahkan Roh Kudus Tuhan dan hadir di tengah-tengah kami. Supaya setiap pesan dan insight yang disampaikan dapat disampaikan dengan kata-kata yang mudah dimengerti. Sehingga dapat menjadi buah-buah perbuatan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Let your name be glorified. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke, so waktu saya dapat undangannya untuk jadi speaker, katanya untuk jadi speaker masterclass, so I thought it was gonna be in a classroom. I didn't know the audience is gonna be like this many, so wow, no pressure. Oke, so seperti apa yang tadi Bro Iwan telah introduce, first of all, let me introduce myself and the company, the startup that we are building. Nama saya Indra Gunawan, saya the CEO and co-founder of Bobox. Saya bersama co-founder saya, Antonius, started this company back in 2018. Di mana Bobox itu adalah sebuah next generations of lifestyle company. Dan kita berkomitmen untuk memberikan akses dan kemudahan kepada semua orang untuk menemukan tempat istirahat yang memuaskan, aman, bersih, dan nyaman melalui teknologi inovatif dan modularitas. Selama beberapa puluh tahun terakhir, format hotel, penginapan, dan operasionalnya hanya mengalami sedikit perkembangan. Industri perhotelan sering sekali dikorelasikan dengan high capex, modal yang tinggi, standar yang tidak konsisten, dan minimal profitability. Dan di lain sisi, perilaku dan kebutuhan pelanggan continues to evolve, terus berkembang. Maka dari itu kita melihat bahwa existing conventional hotels atau penginapan yang ada memiliki banyak kekurangan.
banyak sekali budget-budget hotel yang ada seringkali ditemukan unpredictable dan tidak higienis. Hotel-hotel bintang 2 dan 3 banyak sekali yang sudah tidak relevan dengan servis-servis yang sudah ketinggalan zaman. Dan the high-end global hotels seringkali terlalu mahal untuk sebagian banyak orang. Di Bobox, we are deeply curious untuk terus-menerus belajar dan mengenal kebutuhan dan perilaku konsumen-konsumen kami. Dan kita berani menggunakan digital teknologi dan modularitas tidak hanya untuk mengubah unit economics menjadi lebih menarik, tetapi untuk menjadi solusi yang tepat dan nyata bagi konsumen-konsumen kami. We want to reimagine lodgings, hotels as we know it, dengan melakukan terobosan baru di industri perhotelan. The two main products, 2 produk utama kami yang telah kami kembangkan secara agresif adalah Bobox Hotel dan Bobo Cabin. Dan berikut adalah cuplikan video tentang produk kami. Next. Videonya bisa di... Oke, sambil kita nunggu videonya, mungkin saya mau ceritain sekilas tentang produk yang telah kita kembangkan. Bobox Spots itu didesain in such a way supaya kita dapat mengoffer fasilitas akomodasi yang space efficient, yang durable, dan juga secure. Kita sekarang sudah meroll out lebih dari 16 lokasi hotel dengan 1.200 kamar di seluruh Indonesia. Dan thanks to COVID, tim kami manage untuk pivot dan dapat membuat sebuah terobosan baru Bobo Cabin. It's a new concept to cater the needs untuk travelers yang ingin immerse themselves to nature and spend quality times with their loved ones. So, we have a very strong aspirations to be the finest sleeping lifestyle company, and also to build the most trusted and the most loved hospitality brand in Indonesia. Hari ini yang saya mau share, topik yang saya mau share adalah refining your startup roadmap. Menyempurnakan peta jalan startup Anda. Sebelumnya mungkin saya mau tanya, sebelum saya memulai presentasi saya, berapa banyak dari Anda yang sudah bekerja? Oke. Dan berapa banyak dari Anda yang memiliki usaha sendiri? Oke. Dan berapa banyak dari Anda yang memiliki atau sedang bekerja di sebuah startup? Oke. Semoga apa yang saya share hari ini bisa menjadi pelajaran dan insight menarik yang bisa menjadi alat ukur dalam menilai sebuah startup. Di sini adalah cuplikan startup roadmap pada umumnya, di mana sebuah startup biasanya akan dimulai dari sebuah ide hebat, dari sebuah visi misi, dari seorang founder atau beberapa co-founder. Dari sana ide itu akan diiterasi terus-menerus sehingga menjadi sebuah prototype. Disitulah terciptalah sebuah produk. Lalu setelah produk ini sudah jadi, maka produk ini akan diluncurkan ke target market yang telah direncanakan. Dan disitulah sebuah startup harus menganalisa apakah adanya product market fit. Product market fit adalah saat produk yang kita buat diterima dengan baik oleh market. Bahwa adanya demand, ada validasi. Dan pada saat yang bersamaan, startup tersebut perlu untuk menemukan sebuah formula yang menciptakan unit economics yang menarik. Itu dimulai dari pricing strategy,
berapa sih harga yang mau dipakai, berapa sih kita mau ngejual produk kita. Dari cost analysis, kita menganalisa breakdown cost-nya, berapa sih HPP-nya, berapa sih cost of goods sold-nya, sampai ke bisnis modelnya. Dan saat unit economics itu sudah make sense, maka startup tersebut pun harus memikirkan GTM strategies, go to market strategies. Apa sih GTM? Adalah sebuah strategi pemasaran sehingga produk tersebut dapat mendapat audiens yang tepat dan menghasilkan jumlah transaksi sesuai yang diharapkan. As soon as the product reach a very strong product market fit, begitu dari produk itu sampai ke level product market fit dan unit economics-nya tervalidasi dan ternyata go to market strategies-nya tervalidasi, maka startup itu perlu memikirkan cara nge-scale up bisnisnya. They need to think about a platform or a solutions, a growth engine di sini, untuk bisa nge-scale up bisnisnya sehingga dapat bertumbuh berkali-kali lipat. Dan pada saat bersamaan harus memikirkan sebuah strategi untuk kemudian mencari akses to capital, akses ke permodalan, sehingga strategi-strategi yang udah direncanakan dapat dieksekusi dengan baik. Nah, di sisi lain, yang gak kalah pentingnya adalah seorang founder atau beberapa co-founders, they also need to think about setting up a super team. Mereka perlu mulai memikirkan bagaimana cara membentuk sebuah tim yang sangat capable, sehingga begitu mereka mendapatkan akses permodalan itu, tim ini dapat mengeksekusi dengan baik semua inisiasi, semua strategi sesuai dengan yang diproyeksikan. Dan tim ini akan memerlukan leadership. Tadi saya senang banget waktu Pak Pastor Jeffrey bilang bahwa tim yang hebat sekalipun kalau misalkan tidak mempunyai kepemimpinan yang hebat juga, yang tepat, maka tim itu pun bisa berantakan. They can fall apart. Dan disinilah leadership plays a very important role untuk membangun sebuah budaya, sebuah culture. Karena yang tadi dibilang sama Pak Pastor Jeffrey, budaya itu sangat diperlukan untuk sebuah organisasi atau sebuah institusi untuk bisa long lasting, to have that longevity, to be enduring. Nah, hari ini saya mau membahas tiga faktor yang paling penting dari startup roadmap ini. Mereka adalah produk, tim, dan leadership, kepemimpinan. Kenapa saya bakal ngebahas tiga hal ini? Karena kesalahan yang paling mendasar, the most common problems yang kebanyakan startup itu alamin, termasuk kegagalan-kegagalan saya sebelumnya, adalah saat kita mengabaikan satu atau dua atau tiga hal ini saat bersamaan. Karena tanpa adanya produk yang luar biasa, tanpa adanya produk yang outstanding, maka tidak akan terjadi sebuah produk market fit. Saat barang kita nggak bagus, saat service kita nggak bagus, product market fit will not happen. Dan saat product market fit nggak ketemu, maka yang namanya unit economics, harga yang mau kita jual, cost yang mau kita bayar, dan strategi pemasaran, go to market strategies, scalable engine, semua yang tadi saya bahas sudah tidak menjadi relevan. Nah, kebanyakan daripada startups itu saat mereka mempunyai sebuah produk, tanpa validasi produk market fit, mereka langsung fundraising. Dan disitulah kita melihat banyak sekali startup itu start collapsing atau mereka give up. Karena they cannot get an investor. Dan banyak dari startup ngerasa, startup is hard. Padahal bukan startup is hard, cuman produknya emang belum ready gitu. Ya kan? The same thing with the team. Kita bisa saja mempunyai produk yang sangat bagus, produk market fit yang sangat bagus di awal-awal stage sebuah startup, tapi saat timnya tidak mendukung,
kadang itu menjadi bumerang malahan. Kenapa? Karena si produk ini akan mengedukasi pasar, tetapi tim yang ada nggak bisa mengeksekusi untuk nge-scale up bisnisnya. Sehingga apa yang terjadi, di era digital, di era yang semua serba cepat hari ini, bakalan banyak kompetitor-kompetitor bermunculan. Dan malahan nanti kompetitornya yang datang, dan mereka bisa mengeksekut lebih baik. Dan disitulah kita bakal hilang momentumnya. Dan tanpa kepemimpinan yang bagus, tim-tim yang hebat ini akan kekurangan alignment. Mereka akan kesulitan untuk bisa execute. Dan ini biasanya terjadi di startup-startup yang mereka sudah mulai berkembang. Biasanya di startup yang sudah mulai masuk ke series A, ke series B, di mana mereka mau mulai masuk penetrasi tidak hanya di 1 kota, 2 kota, tapi di multiple cities. Dan disitulah kepemimpinan akan menjadi sangat fundamental untuk sebuah perusahaan. Oke, jadi what is a product? Apa sih produk itu? Next. Di sini ada yang tahu ini siapa? Ini adalah Clayton Christensen. Clayton Christensen adalah seorang profesor almarhum dari sekolah bisnis Harvard yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh di industri startup. Beliau adalah the inventor atau orang yang menemukan teori disruptive innovation. Jadi kalau seringkali kita mendengar kata-kata disrupsi, kita selalu mendengar solutions yang disrupt the existing market, itu dipopulerkan oleh Clayton Christensen. Clayton Christensen once said, customers don't buy a product, they hire a product to do a job. Jadi di sini Clayton sangat menekankan bahwa it's very very important sebelum kita mendesain sebuah produk, kita harus mengerti apa sih yang customer kita ingin selesaikan. Job apa yang customer kita ingin selesaikan. Karena tanpa kita mengerti apa yang dibutuhkan, produk kita bakalan bias based on our assumptions. Dan teori Clayton ini evolve around 3 aspects. Berkisar di antara 3 aspek ini. The first aspect is functional aspect. And the second aspect is emotional aspect. And the third aspect is personal dimension aspect. Kalau saya bilangnya personal dimensions ini lebih ke social factor. Bagaimana produk itu memposisikan diri usernya di community tersebut. Oke, next. Nah di sini, ini adalah product framework yang kita gunakan di Bowo Box. Kita sangat sejalan dengan apa yang Clayton bilang, bahwa setiap produk itu harus bisa memfasilitasikan customer jobs to be done-nya. Nah, dan kita juga memahami bahwa saat kita mau mencoba deliver customer jobs to be done itu, 3 aspek fungsional, emosional, dan social factor ini harus kita take into account. Nah kenapa? Karena dengan kita nge-solve customer jobs to be done ini, kita bakalan bisa untuk deliver wow experience. Nah kemudian kita tanya lagi nih, apa sih functional aspek dari sebuah produk? Dan kita di sini melihat bahwa saat kita ngomongin fungsi, biasa fungsi ini berhubungan dengan sebuah fitur atau sebuah manfaat dari si produk ini yang dapat memudahkan usernya. Jadi biasanya ini adalah hal-hal yang membuat kita bisa menghemat waktu, hal-hal yang bisa membuat kita menghemat biaya. Jadi hal-hal yang memudahkan kita untuk solve something. Itu adalah functional aspect. Nah, kemudian apa sih emotional aspect? Di sini kita belajar bahwa untuk sebuah produk bisa memberikan atau menjawab emotional aspect ini, produk ini harus memberikan experience yang luar biasa. Sesuatu yang di luar
ekspektasi dari si konsumen. Biasanya apa sih? Biasanya customer akan sangat surprise saat melihat, oh kok service levelnya bagus sekali ya. Oh kok prosesnya cepat banget nih. Kok prosesnya mulus banget. Kok aplikasinya user friendly banget ya. Kok enak banget ya dipakainya gitu. Nah itu adalah hal-hal yang membuat emotional aspek itu terjawab. Nah itu yang harus kita consider. Jadi saat kita mendesain sebuah produk, secara fungsi mungkin ini berfungsi untuk menyelesaikan sebuah kebutuhan. Tapi apakah secara emotional aspek itu menjawab nggak? Apakah user kita menjadi engage nggak emotionally? Dan emotional aspek ini biasa yang membuat orang-orang itu ngeklik like button. Dan emotional aspek ini adalah biasanya orang-orang jadinya komen atau membuat testimoni. That's the emotional aspect of a product. Nah, the next question is, social aspeknya apa nih? Apa sih yang harus dijawab saat kita mendesain sebuah produk? Social factor ini biasa adalah hal-hal yang membuat usersnya memiliki a sense of belonging atau a sense of self-actualization. Ngebuat orang ngerasa kayak, oh saya mau nih, saya diasosiasikan dengan produk ini. Saya mau nih, saya dibilang bahwa saya adalah pemakai produk ini. Oh saya nggak malu nih untuk nge-share, saya foto, saya nge-share, oh saya pakai ini loh. That's the social factor. Dan Clayton di sini percaya bahwa saat kita dapat nge-address all these three factors, that's when your product will find a very strong product market fit. Oke, sekarang saya ingin melakukan a small exercise, gimana kita mengimplementasikan these three aspects kepada perusahaan-perusahaan startup yang udah successful. And for this purpose saya pengen kita melihat kedua produk ini, Gojek dan Netflix. Oke, jadi Gojek sebelum jadi Goto ya. Jadi kalau kita mau ngelihat dari segi fungsi Gojek apa sih? Apa sih yang mereka tawarkan? Ya, transportasi ya. Fungsinya mereka adalah sebuah solusi transportasi dan delivery. Nah, kalau dari segi emotional aspek, menurut Anda semua kenapa sih orang mau pakai Gojek? Apa sih yang ngebuat kita kaget dengan Gojek? Apa yang ngebuat Gojek beda dengan the other ride hailing company? User friendly, ya kan? User friendly. Terus apa lagi? Affordable, ya kan? Apalagi sekarang kalau teman-teman yang udah nyobain naik Gojek di Singapura, enak banget. Harganya setengah dibandingin taksi biasa, ya. Dan kalau saya sebagai pengguna Gojek yang saya sangat senang itu adalah how it disrupt our lifestyle, ya. Saya nggak bisa sekarang kayaknya hidup tanpa Gojek. Karena kenapa? Untuk order GoFood, udah nggak harus suruh orang lagi, udah nggak harus ngasih tahu gue mau pesennya ini, terus udah gitu nanti makanan yang datang masih salah, ya kan? Saya bisa pesan nasi campur Cibadak, terus plus martabak San Francisco at the same time, tanpa harus nungguin waktu yang lama. So the seamless experience itu membuat saya ingin selalu menggunakan Gojek. Nah, lalu sosial aspeknya apa nih? Apa sih yang Gojek selalu jual atau narasi apa sih yang Gojek selalu gunakan yang membuat orang-orang itu ngerasa bangga, yang membuat orang-orang tuh pengen I'm a proud Gojek user. Sebelum ada Gojek, saya rasa yang namanya ojek itu selalu menjadi transportasi yang paling murah. Saya rasa nggak banyak orang pengen ngomong kayak saya kesini tadi saya naik ojek gitu. Karena mereka nggak mau di label sebagai cheap.
Mereka nggak mau di-label sebagai murahan gitu. Sedangkan sekarang ini banyak banget orang-orang ketemu, tadi naik apa? Oh gue naik Gojek, gue nge-Gojek tadi gitu. Ya kan? There is a strong sense of belonging, ada rasa it's okay buat saya diasosiasikan dengan Gojek. Kenapa? Karena Gojek has positioned themselves to be a smart solution. Jadi saat kita naik Gojek itu bukan karena kita nyari murahnya aja, but because we value our time, kita look for efficiency. That's how we like to position ourselves. Dan apalagi Nadim, the founder of Gojek, sering banget membanggakan bahwa ini adalah karya anak bangsa. So, itu juga menjadi salah satu faktor untuk kita sebagai orang Indonesia ngerasa very proud of our own product. Ya. Yeah. So. Okay, let's do another simulations, but use it on a different company, another successful company. Okay, let's look at Netflix. Berapa banyak dari Anda di sini penggemar drakor? Siapa yang nonton Netflix di sini? Yang punya Netflix account? Oke, cukup banyak. Oke. Secara fungsi, Netflix itu apa sih yang mereka offer? Mereka offer an easy access to movies. Ya, mereka offer an easy access to any kind of content, mau itu TV shows, mau itu nonton film, mau itu komedi dan segala macam. So it's an easy access to content ya. Nah, secara dari segi emotion, apa sih yang membuat kita ingin terus-menerus menggunakan Netflix? Apa sih yang ngebuat kita ngerasa, kok Netflix bagus banget ya? Apa yang ngebuat kita memilih Netflix dibandingkan dengan platform-platform lain? Kalau saya sendiri sebagai Netflix user, salah satu yang saya sangat kagumi dengan Netflix adalah machine learning mereka. Personalization mereka. Artinya apa? Saat saya nonton, si Netflix itu bisa merekomendasikan apa film lain apa lagi yang saya mungkin suka nih. Itu yang kata saya sangat menarik gitu. Nah, saat saya menggunakan Netflix, istri saya juga kan pakai Netflix. Tapi kontennya beda banget tuh. Ya, kalau yang dia isinya Korea semua tuh. Ya kan? Nah jadi beda banget gitu, dan anak saya beda. I think the personalizations is something yang membuat Netflix itu sangat luar biasa, sehingga mereka bisa membuat orang-orang yang menggunakan akun mereka terus menerus pengen nonton di Netflix. Ya, so I would say dari segi emotion, personalization is one of the key unique value propositions. Nah kalau sosialnya apa nih? Social aspek dari Netflix itu apa ya? Apa yang ngebuat orang pengen diasosiasikan dengan Netflix? Apa yang ngebuat orang merasakan bahwa saya tuh harus nonton Netflix nih supaya begini gitu? Apa sih gitu? Nah kalau saya bisa share, saya tuh nonton Netflix, saya mulai nonton drama Korea itu karena istri saya sama teman-temannya ya selalu ngomongin cerita-cerita ini nih, ngomongin film, ngomongin Park Ji Sung lah, siapalah gitu, Itaewon Class. Sampai saya sendiri jadi akhirnya, gue pengen nonton dong, gue supaya pas gue lagi hangout gue tuh nyambung nih, ya kan, supaya topiknya tuh sama nih. Soalnya kalau enggak gue nggak tahu Park Ji Sung ini siapa gitu loh, ya kan. Saya nonton Squid Games. Karena Squid Games menjadi topik yang sering banget diomongin orang, sehingga saya FOMO gitu. Saya nggak mau miss out, akhirnya saya nonton juga si Squid Games ini. Ya, so that's when self-actualization, social factor, hal-hal yang membuat kita pengen feel attached gitu. Itu yang memilih kita mungkin memilih Netflix over
Disney Hotstar atau offer video.com and some other products ya. Istri saya tuh sampai hampir beli spray warna biru ngejreng hanya karena brand ambasadornya Ji Chang-wook. Oh my dear Lord ya. Jadi that's how Netflix manage to maintain their social aspect of a product. Nah, selanjutnya yang saya pengen share adalah cukup nggak sih untuk kita hanya melihat dari sisi customer-nya aja untuk membuat sebuah produk? Cukup nggak sih untuk kita mempunyai produk market fit hanya dari kacamata konsumen kita? Di bawah box kita banyak melakukan brainstorming dan iterasi, dan apa yang kita temukan adalah solving the customer pain point itself from these three aspects may not be enough. Dan kita menemukan ada dua faktor penting lainnya yang harus kita take into account juga. Dua hal itu adalah business unit economics and technology integrations. Kenapa sih ada dua faktor ini other than the customer pain point? Karena di sana kita observe dan kita melihat ternyata enggak sedikit juga loh. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mempunyai strong product market fit from the consumer side dan mereka masih gagal. Ya, kalau saya bisa ngasih beberapa example, salah satunya adalah Friendster. Ya, kalau bisa ngelihat Friendster before Facebook is a strong product market fit. Saya masih ingat zaman saya kuliah itu everyone is using Friendster before Facebook. Cuma Friendster mereka nggak pernah mikirin business unit economics-nya. There is no revenue stream. Gitu. Dan Facebook is so good di mana Mark Zuckerberg dia mengengage Sheryl Sandberg untuk memulai yang namanya advertising. That's where the revenue is coming in. Another product yang saya ngelihat punya strong product market fit dan ujung-ujungnya masih collapse adalah WeWork. Ada yang tahu WeWork? Coworking space. A very strong product, grow very fast, tapi karena unit economics-nya harga jual mereka dengan harga modal dan segala macam gak make sense, the business eventually collapse. BlackBerry Messengers. Ada yang tahu ya? There was a time di mana every one of us is using BlackBerry Messenger. Right? But the unit economics that comes only from selling the phones membuat mereka kalah berkompetisi dengan platform-platform lain yang mereka dapetin in-app purchases dan segala macam. Collapse. Di Indonesia yang saya lihat punya strong product market fit dan unfortunately collapse ada beberapa. Salah satunya adalah Uang Teman. Ada yang tahu Uang Teman? Oke, Uang Teman is salah satu fintech ya. Tempat orang bisa meminjam duit dengan payslip. So it's one of the fastest growing fintech. Tapi itu karena tidak ada unit economics, tidak ada model bisnis yang jelas, akhirnya perusahaan ini keep on burning money sampai akhirnya collapse. Ya, I can name so many examples of startups yang punya product market fit, tapi tidak mempunyai aspek bisnis yang kuat, makanya mereka bisa collapse. Gitu. Oke, kita lihat lagi balik lagi ke Gojek sama ke Netflix. Gojek dengan customer pain point solutionsnya manage to figure out unit economics yang walaupun mereka lumayan struggling at first ya. Jadi mereka punya banyak services kayak ada GoGlam, ada GoClean, sampai mereka ke GoPay, they keep on iterating unit economicsnya. Sampai apa yang paling make sense buat mereka adalah transportasi dan delivery-nya. Di mana revenue datang dari pay per trip atau per delivery. Dan salah satu terobosan unit economics mereka yang sangat bagus adalah GoPay. Basically GoPay save the entire company. The same thing dengan Netflix. Netflix unit economics is so strong. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Netflix itu tuh mulai sebagai company yang menyewakan DVD pada awalnya, right? They almost went bankrupt with that business model.
before mereka akhirnya evolve menjadi content platform. Dan di sini bisnis modelnya sangat jelas. Netflix itu based on subscription. Dan yang sangat pintar dari Netflix, saya nggak tahu berapa lama Anda semua telah menggunakan Netflix. Tapi pertama-tama saya ngegunain Netflix, Netflix itu bisa untuk 5 different devices. Jadi kita bisa nonton pakai handphone kita bisa nonton pakai iPad kita, bisa lewat TV kita, and so on. Sekarang ini Netflix mereduce number of devicesnya, jadi 3, ya kan? Kalau kita mau punya lebih lagi bisa, tapi bayar lebih lagi, right? So that's how Netflix is iterating their unit economics. So unit economics ini sangat penting. Perlu kita perhatikan dari awal. Jadi dari pricing strategi kita mau ngejualnya di harga berapa, harga modal kita berapa, profit margin kita berapa. Kita harus melihat bahwa retention rate-nya ada atau enggak ya. Kayak contoh di Bowo Box dari awal kita menjual kapsul kita sangat jelas, 190.000 gitu. Kita tidak pernah memberikan free stay, karena kita tahu the moment kita kasih free stay, Indonesia market itu 99% are bargain hunter. Right? So once we put the wrong pricing untuk kita ngedongkrak naik harganya, itu bakalan susah banget. It took Gojek 7 years untuk mereka bisa benar-benar monetize pay per trip. Karena ada masa-masanya Gojek pun harus memberikan 5.000 perak kemanapun kita pergi gitu. So that's the iteration. So pricing strategy is very important, retention rate is very important. Kita harus ngelihat saat kita menjual barang di harga 10, orang itu bakal balik beli lagi nggak ya? Terus harus kita monitor juga setiap bulan itu people keep on coming back nggak ya? Dimana itu bakal menjadi lifetime value. So there are a lot of metrics when it comes to unit economics aspect to it. Dan banyak sekali startup itu mengoverlook bagian sini. Banyak startup itu hanya memikirkan yang penting saya dapetin orang-orang pakai produk saya dulu. Pakai aplikasi saya dulu, coba dulu. Habis itu baru saya mau mulai naikin harga sedikit demi sedikit. Tapi sekarang melihat dari kematangan landscape digital yang ada, unit economics has to be strong from day one. Okay, and then the last aspect is the technology. Teknologi yang ini sendiri, kenapa sih kita harus memakai digital technology? Karena sekarang everything is happening really fast. Kita pakai teknologi udah nggak bisa cuman keren-kerenan. Kita nggak bisa pakai teknologi hanya karena, supaya saya bisa bilang perusahaan saya punya teknologinya. Perusahaan saya punya website kok, perusahaan saya punya aplikasi, tapi tanpa unique value proposition yang jelas. Teknologi ini kita pakai untuk apa sih? Untuk satu, transparansi. Saat adanya transparansi, maka unit economics bakalan lebih mudah untuk kita monitor. Kita bisa melihat semua transaksi yang terjadi live. Jadi nggak ada lagi kita harus ngerekap hari ini ada apa aja segalanya. Things will be done automatically. Digital teknologi juga enable kita to reach a much bigger market. Ya, yang tadinya misalkan kita hanya bisa jualan di satu tempat atau di satu kota, with digital technology kita bisa ngejual ke banyak tempat. Kita bisa jual ke banyak market. Scalability is another thing. Dan saat kita ngomongin security, digital technology mengeliminasi segala macam bentuk fraud dalam sebuah transaksi yang berjalan secara manual. So that's another advantage of integrating technology. Oke, so itu yang saya mau share dari sebuah produk. We believe a strong product is a product yang bisa mengaddress customer pain points dari 3 aspeknya Clayton Christensen. Dan juga sebuah produk yang mempunyai strong unit economics from day one yang udah dipikirin dari segi harga, costing, sampai repeat rate-nya. Dan last but not least is the technology aspect of it. Oke, next saya mau cerita mengenai
what we should do as soon as we have the product right. Apa sih yang harus kita lakukan setelah kita menemukan sebuah produk market fit? Sebuah produk di mana tractionsnya luar biasa, keuntungannya tebal, profit marginnya tebal. Apa sih yang harus kita pastikan juga selain produknya bagus? Dan yang saya mau share di sini adalah timnya. Ya. Nggak ada jawaban yang benar dan salah mengenai budaya atau culture sebuah tim yang mau kita bangun. Dan karena kita berada di budaya timur ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu berorientasi kepada budaya kekeluargaan, family business, and there's nothing wrong with that gitu. Banyak juga perusahaan-perusahaan korporat yang sudah besar, yang sudah berpuluh-puluh tahun, mereka menjadi besar karena mereka punya strong sense of family, gitu, sense of belongingnya sangat tinggi. Rasa kepeduliannya sangat tinggi. Salah satu perusahaan yang mampu menerapkan itu dan bertumbuh sangat besar, contohnya adalah Astra. Ya, Astra been there for many years. Setiap kali saya ketemu dengan orang yang bekerja di Astra, mereka pasti punya high sense of belonging. Dan setiap kali ditanya, udah berapa lama Pak? Udah berapa lama Bu kerja di Astra? Dan mereka biasa jawab, oh saya baru sebentar, saya baru 17 tahun. Oh saya baru sebentar, baru 12 tahun. That's the sense of belonging that you find in a very successful bisnis yang berorientasi kepada family. Next. Ya. Nah, cuman masalahnya the world has evolved. And these are some of the world greatest leaders. Mereka mencoba menemukan pattern yang paling cocok gitu. Pattern yang seperti apa ya yang relevan saat kita ingin membangun tim untuk sebuah startup. Ya, jadi tim is definitely a core part. Kita bisa ngelihat people from like Jeff Bezos, bahkan Steve Jobs, seorang leader yang sangat individualistik pun recognize bahwa sebuah company yang hebat itu, sebuah ide yang hebat itu pasti akan datang dari sebuah tim yang hebat. Next. Nah di sini saya mau nunjukin. Di sebelah kiri itu ada pro and cons-nya jika kita membuat sebuah budaya kerja yang berdasarkan family values. Nggak salah, cuman cenderung banyak data menunjukkan saat kita berorientasikan family in a more dynamic company seperti startup yang pace-nya sangat cepat, banyak hal-hal yang menjadi blockers. Kenapa? Contohnya, di sebuah perusahaan dengan budaya kekeluargaan biasanya tidak ada meritokrasi. Karena di sebuah keluarga kan nggak ada meritokrasi. Jelek-jeleknya dia abang gua, jelek-jeleknya dia adik gua. Ya kan? Jadi akan sangat susah untuk kita mempunyai yang tadi Pastor Jeffrey bilang, an honest and an open and honest conversation. Susah untuk bisa ngomong bahwa kerjaan lu tuh nggak bagus nih, ya kan? Dan yang nggak ada lagi adalah no accountability. Banyak in family business yang namanya misalkan keuangannya nggak sesuai, laporannya nggak sesuai, laporannya nggak dilaporin on time. Banyak sekali compromise. Kita harus kompromi, oh iya soalnya itu disiapin sama adik gue lagi ada di sini dan segala macam. Jadi kita harus mundur lagi seminggu atau 2 minggu lagi. Right? There is no accountability in family oriented business. Nah, tapi on the other hand, banyak data-data baru yang menunjukkan bahwa saat kita mau membangun sebuah organisasi, institusi yang berdinamika cepat, DNA sports team itu cocok. Jadi sekarang banyak orang ngomongin tentang DNA, banyak orang ngomongin culture, dan banyak dari topik-topik tersebut mengarah terhadap sports team. Kenapa sports team sih? Analogi saya sebenarnya sama seperti yang tadi Pastor Jeffrey sampaikan. Kita nggak janjian mau ngomongin Manchester United, tapi itu yang bakal menjadi analogi saya hari ini. Seperti tim sepak bola ya, they have a common goal.
different positions, ada striker, ada midfielder, ada defender, but they have a common goal. Dan kalau kita ngelihat di dalam sports team, bukannya tidak ada trust, tapi trust itu harus earn, cannot be given. Ya, kalau di kekeluargaan kayak, masa lu gak percaya sih gue kan abang lu. Masa gak percaya sih gue kan adik lu. Nah, in a sports team DNA culture, trust itu needs to be earned. There is accountability. Dan mereka tahu saat mereka gak perform, saat seorang striker gak bisa ngegolin, they will be substituted. Saat seorang kiper kebobolan terus, they will be substituted. Dan itu yang membuat adanya accountability di dalam sebuah perusahaan. The only downside dalam sebuah sports team itu adalah the competition. Kalau misalkan salah satu playernya itu toxic dan menyebabkan budaya itu jadi nggak sehat. Nah, ini adalah sebuah konsep budaya yang banyak startup ini sekarang lagi deep dive, mempelajari gimana sih saya bisa membentuk sebuah tim, merekrut tim yang sesuai dengan sports team DNA. Oke, next. Nah cuman, let's say kita dapat merekrut tim-tim yang bagus nih saat kita membangun sebuah startup. Saya mendapatkan orang keuangan dari Big Four companies, saya mendapatkan orang operasional dari large corporations like Unilever. Saya mendapatkan orang tech saya dari the biggest startups di Indonesia, dari Gojek, dari Traveloka. What if we can recruit all of these guys? Apakah kita pasti langsung sukses dalam membangun sebuah startup? Simon Sinek di sini, one of the world's best motivator, dia bilang, a team is not a group who work together. A team is a group of people that trust each other. So the next question saat kita sudah mendapatkan orang-orang yang tepat, the next big question is, how can we develop trust? Karena itu yang susah. Mungkin timnya hebat-hebat semua nih, orang-orang hebat semua. Tapi gimana ya biar mereka bisa bekerja sama dengan baik? Gimana supaya mereka bisa saling trust each other? Next. Salah satu co-founder Sequoia Capital, one of the biggest venture capital di dunia, Doug Leone, dia pernah bilang, trust itu mempunyai dua komponen besar. Yang pertama itu adalah intention, niat. Yang kedua itu adalah kompetensi, kemampuan. Jadi trust itu nggak bakal earn kalau orang sekitar kita atau tim kita nggak percaya bahwa kita punya niat yang baik. Doug Leone bilang, a great leader adalah leader yang employees-nya atau bawahannya can look them in the eyes and they know that he means it atau she means it. So that's the kind of intentions yang harus kita create terhadap tim yang kita bangun. Nah cuman Doug Leone bilang gini, tapi regardless how many great intentions that we have, semua niat baik kita, itikat baik kita untuk melakukan sebuah inisiasi, kalau timnya itu nggak kompeten, dan tetap balik lagi tim ini atau orang tersebut nggak bakal bisa dipercaya. Nah jadi di situ saya sempat bingung tuh. Jadi gimana ya cara nunjukin niat dan juga cara nunjukin kompetensi atau bagaimana sih cara supaya kita mempunyai kompetensi untuk bisa deliver sehingga trust ini happens. So I read a really good book namanya Speed of Trust by Stephen Covey. Dia merumuskan bagaimana sih kita dapat membangun trust dengan cara paling cepat. Dan di sini dia bilang ada 3 hal, ada 3 steps. Number 1, alignment is everything. Nyocokin ekspektasi, nyocokin kriteria, guidelines, values, itu adalah hal yang harus sering kita komunikasikan over and over and over again. Nah banyak company, banyak leaders, or banyak the managerial levels, biasa saat mereka grow the company, mereka itu tuh bosen. Untuk nyampein visi misi dengan benar, untuk nanyain visi misi dengan benar. Sehingga yang tahu visi misi mungkin hanya di top layernya aja nih.
nggak terjadi sampai to the people on the ground. Ya kan? Bayangin kalau kita melihat sebuah startup yang grow dari 10 karyawan sampai ke 300 karyawan. Mungkin for the first 40, 50 people, kita masih semangat nih ngomongin visi misi, idenya dari mana. Cuma mungkin karyawan yang nomor ke 78 kita udah agak lemes nih, ini nih visinya lu baca aja ya gitu. Ya kan? Atau nanti mungkin karyawan yang nomor 150, lu cek dari website kita itu ada visi misi kita. Kita udah gak mau ngejelasin lagi landasan kenapa sih visinya seperti ini, kenapa sih misinya seperti ini. So alignment is very important untuk kita terus menerus ngomongin to everyone in the company. Dan yang kedua adalah reputation. Saat kita mempunyai consistency in aligning dengan tim kita, that's when we build a reputation. Saat kita sangat konsisten dalam setiap kali weekly meeting itu konsisten gitu. Nggak cuma kalau gue ingat gue weekly alignment. Setiap kali kita membuat keputusan pasti kita balik lagi ke visi misi kita. Kita misalkan balik lagi ke values kita. Itu orang bakal tahu kalau sama si A dia pasti ngacunya ke sini. Ini karena values yang dipegang kokoh nih sama leaders kita. And when you build reputations, yang harus kita lakukan adalah once we get that reputations, decision making based on that values adalah contribution. Bahwa kita walk the talk. Bahwa semua action plan, semua strategi selalu ngacu lagi to our day one vision and mission, selalu ngacu lagi to the values of the companies. And when you deliver something, orang-orang bakal melihat sebuah achievement itu atau kesuksesan itu nggak hanya dari kesuksesan karena beruntung. Hanya dia hoki banget nih timingnya pas. Dia hoki banget ketemu sama si itu. Enggak. Semua orang yang di dalam perusahaan tersebut bakal melihat bahwa is very aligned dengan strategi awal, is very consistent dengan values-values yang kita udah bangun dari awal. So that's when you earn trust. If I can share our experience di BoboBox, that was back in tahun 2020, di bulan Juni, we just closed our Series A round, $11.5 million dari Likaseng. Ya, nah cuman waktu itu pandemik baru kejadian, ya. Jadi lumayan bingung juga tuh. Karena yang namanya occupancy rate itu kan langsung decline kita kalau di hospitality. Ya semua hotel sampai single digit occupancy rate. Dan saya ingat banget begitu kita close that round, investor-investor yang lain langsung telepon. Ya mereka langsung telepon kayak, wah Andra lu hoki banget nih lu dapet funding gitu ya. Udah lu sekarang lay low. Hospitality itu bakalan susah banget. 4 tahun ke depan bakalan mati banget. Ini ada analisa dari McKinsey, ini ada analisa dari BCG. Pokoknya suram banget hospitality, suram banget industri perhotelan. You know what you should do? You should use that $11.5 million to build another thing. Right? Dan di saat itu saya bingung banget gitu. Saya ingat banget I have so many sleepless nights after we close the round. Istri saya Olin tanya saya, kok lu dapat funding malah gak bisa tidur? Because we don't know what to do. We don't know what to do with the money. Right? Dan waktu itu banyak sekali yang ngomong, Dra coba lihat ke agritech, Dra coba lihat ke edutech, lihat ke health tech. Mungkin ada opportunity di sana. Let's create another product market fit. Dan di situ saya benar-benar bingung gitu. Sampai akhirnya pertanyaannya balik lagi to that same questions. I went back to ask myself that day one questions again. Why are we doing BoboBox in the first place? Dan saya mulai ingat lagi gimana saya merekrut orang-orang yang saya rekrut yang ada di tim BoboBox. For every single person that we recruit, we always said we want to be the finest sleeping lifestyle company. And kita ngerekrut some of the best talents in the industry, people who believe in our vision. Kita ngerekrut orang-orang yang kita nggak bisa afford karena gajinya udah sangat tinggi banget. Banyak sekali orang-orang yang misalkan harus ngambil 50% pay cut. The most that we have is someone who took 80% pay cut because they believe in the company. Dan saya nggak tega banget untuk cuman tiba-tiba ngomong, besok kita agritech yuk, besok kita
nanam padi gitu. Atau misalnya kita besok kita masuk ke industri perikanan yuk karena nggak kena dampak krisis nih. Atau it doesn't make sense. So it always goes back ke sana. And what I eventually did waktu itu adalah saya bilang ke investor bahwa we want to stick with the hospitality sector. And no matter what it takes, we're gonna figure out a new product market fit. And that's when Bobo Cabin was born. Kita menggunakan konsep yang sama and we create a new product market fit. Dan di situ kita bahkan mendapatkan lebih banyak lagi talents yang luar biasa. Because they see the team that we build is a team of resilience. Tim yang punya conviction sama visinya, tim yang mempunyai reputations to figure out a new product market fit that is always aligned. So itu yang saya bisa share dari trust. And then last but not least yang saya mau share adalah leadership. And next. Oke, saat ngomongin leadership, apa sih stagesnya? Apa sih yang ngebuat seseorang itu menjadi a great leader? Ada 5 stages yang saya pelajari. Seorang leader itu pertama-tama yang sangat basic, dia harus mempunyai energi. Right? Orang-orang yang harus rajin. Orang-orang that can show up the earliest in the morning and leaving the office at the latest hours. We need someone to have that kind of energy. And then the second stage of leadership adalah orang-orang yang bisa excel in terms of passion. Adalah orang-orang yang dapat mengetahui apa sih yang mereka benar-benar suka untuk lakuin. And the third stage of leadership is IQ. Ya, jadi bagaimana sih untuk menjadi seorang leader, kita harus menjadi orang yang selalu haus untuk belajar. Orang-orang yang selalu pengen mengupgrade IQ kita. Bisa dengan baca, bisa dengan dengerin podcast, bisa dengerin brainstorming session, webinar. Kita harus selalu mengupgrade IQ kita. Dan kalau misalkan dilihat di sini, the first 3 stages of leadership itu kalau kita bisa excel di energi, passion, and IQ, kalau kita bisa nunjukin kita orang yang paling rajin, kita bisa nunjukin bahwa kalau kita ngerjain sesuatu itu all out, nggak setengah-setengah. Dan kalau kita bisa nunjukin in terms of IQ dari segi knowledge bahwa kita orang yang paling tahu tentang sebuah topik, it will set a good start for your career path. These first 3 things, energy, passion, IQ, it will set you up into high into positions, jobs, authority yang sangat tinggi. When we can excel in those 3 aspects. Nah, the next stage of leadership is EQ. Ya, emotional intelligence. It has a lot of things to do with empathy. Ini yang susah dan banyak orang-orang ini overlook. Banyak leaders itu kayaknya gue nggak perlu empathy deh, kalau di Indonesia nggak bisa. Gitu. Di Indonesia mah dikasih hati minta jantung, nggak bisa gue ada empathy. Gitu. Pokoknya harus sikat. Gitu. Dikit-dikit potong gaji. Gitu. Right? Empathy is the ability of a leader to put themselves in other people's shoes. Empathy is the ability for us to be able to listen. Karena when we are at that high position, listening to other opinions itu susah banget. Karena kita selalu ngerasa, lu nggak tahu nih, gue kan yang gue yang datang paling pagi, pulang paling malam, gue yang paling passionate, I save the company, I build the company from scratch. Gue udah baca semua buku tentang bisnis ini, industri ini. So when someone is telling you that you are wrong, we just can't accept it. And that often happens at the higher level management, leadership. Dan karena kita juga ada di budaya yang pemimpin itu harus semuanya serba bisa. Harus yang paling jago. Kadang kita ngerasa kalau kita ngasih empathy, kita nunjukin, kita pengen ngedengerin masukan orang, malah nunjukin kita nggak becus. That's the mentality that we often hear. Gitu. So, but apa yang saya pelajarin, empathy is very important if we want our best talents yang kita udah rekrut capek-capek, kita udah jelasin, to be able to speak up their best opinions, to be able to speak up their best ideas.
We need that empathy. Dan saat kita mempunyai empathy, that is when a leader bisa nurture a fruitful and meaningful relationship. Biasanya saat kita mulai bisa bertanya ke orang, kita bisa dengerin masalah orang lain dan bahkan kita bisa sharing masalah kita, that's when doors are open for better strategic partners. That's when doors are open for better investors. Karena kita akan membuka hati untuk kita bisa ngedengarin orang-orang yang ternyata oh ini kayaknya bakal jadi mitra yang cocok ya buat saya gitu. That's when you have relationships. And when you have that relationship, then you will have many partnerships in growing your startup. And the last stage is one of the hardest one, is self-control. Jadi the same guy, Doc Leone, co-founder of Sequoia, dia bilang, waktu mereka invested in our company Bobox, dia bilang, Dra, lu harus ikutan coaching session ini ya, sebelum kita transfer uangnya. Oh, oke. Coaching session-nya berapa lama? 5 minggu. Nah saya kan kaget ya 5 minggu lama amat gitu. Ya kan? Bisa jadi gak ditransfer nanti fundingnya, right? Dan waktu itu kayak, oh saya gak bisa nih, saya sibuk banget. Enggak, Ndra, kamu harus ikutan coaching ini. Dan di situ Doc Leone bilang gini, Ndra, kita memerlukan founders kita untuk di-coach. Karena humans are created to survive adversity. Manusia itu diciptakan untuk bisa survive dalam keadaan terburuk pun. Paling susah orang bisa dilahirkan gak punya orang tua, orang bisa dilahirkan miskin, dia masih bisa survive dan bahkan bisa menjadi orang hebat. And we have seen so many stories about that. But humans are not created for success. Doc Leone bilang, banyak dari founder-founder yang dia invest, and he's been investing billions of dollars, di mana founders-founders itu ternyata jatuh saat mereka lagi naik. Dan itu banyak contoh yang kita ngeliat WeWork, kita ngeliat Travis dari Uber, di mana CEO-nya jatuh ke skandal, alcoholism, and then we have seen so many other founders yang jatuh saat mereka try to reach at the peak. Jadi Doc Leone bilang, self-control is the greatest leader asset. When you find a leader who can, have a really great self-control, biasa mereka punya banyak wisdom, mereka biasa punya banyak judgment. Better judgment in decision making. Dan saya ngulik-ngulik self-control tuh kayak gimana ya, self-control tuh kayak gimana. Next. Dan saya nemuin self-control, kalau misalnya kita ngelihat from the biblical way, itu ada di James 1 verse 19. Di mana seseorang itu harus nggak gampang marah, orang itu harus bisa ngedengerin orang lain, orang itu harus tahu, harus nggak cepat ngomong, harus dipikir dulu. Dan kalau saya ngelihat, these are some of the quotes from the world's greatest leaders. Di sebelah kiri ini ada Brian Chesky, CEO of Airbnb. Dia bilang, the most important decision a startup can make is who they hire. Dia keep on telling about the team again. Dan Brian Chesky in any talks dia bakal selalu ngomongin it's all about team, it's all about team. Reed Hastings, co-CEO of Netflix, dia bilang do not tolerate brilliant jerks, the cost to teamwork is too high. Bahwa attitude always win over competency. Next. Dan di sini juga ada Lee Ka-shing yang dia bilang bahwa reputation is an asset yang tidak terlihat di balance sheet. So these are some of the world's greatest leaders, dan di sebelah kiri we all know, we adore him, Pak Jokowi. Saya ingat banget Pak Jokowi adalah orang yang sangat jago saat membuat split second decisions. Yang seperti Pastor Sam bilang last week. Pak Jokowi itu tahu bagaimana cara merespon, menunggu sampai dia dapat mengambil actions. So these are the world's greatest leaders, dan saya bisa bilang bahwa the reasons why they have so much wisdom is because they have a strong sense of self-control in their leadership. Next. So if I were to sum up, these are the key things adalah be obsessed with what you are building and the problem and the solutions that you are building. Make sure there's a strong product market fit. Make sure ada strong unit economics from day one. Dan know your values right from the early stage of the company.
Kenapa? Karena hanya dengan values yang tepat yang kita kenal tentang diri kita bisa attract the right talents and the best talents. And self-control will leads to integrity, and integrity is the greatest assets of anyone can have. That will be all from me. Thank you guys. Thank you FGF. Thank you. Thank you, Pak Indra Gunawan. Wow. Ini kelas MBA yang di-pack dalam waktu 1 jam ya. Luar biasa ya. Hanya di FGF Conference bisa kita dapetin materi-materi seperti ini. So we thank you again, Pak Indra, for the awesome sharing yang sudah diberikan. Jadi yang tadi Pak Indra sampaikan tentunya saya yakin pasti banyak pertanyaan nih dari Bapak Ibu semuanya yang hadir ya. Karena begitu padat materialnya. Bisa sekali lagi ke slido.com. Di situ ada kodenya ditulis market dengan capital ya, market, untuk menulis pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua di situ. Nanti akan kami dilihat pertanyaan-pertanyaan mana yang paling banyak itu akan mengingat waktu ya, pertanyaan yang paling banyak itu akan dipertanyakan dan dijawab langsung Pak Indra di tempat ini. Sisanya mungkin setelah acara ini selesai akan dijawab dengan online. Sambil menunggu kita putarkan dulu video dari Bobo Box yang sudah disiapkan. We are so busy with the hustle and bustle of our lives. We sometimes forget to slow down and appreciate the things that actually matter. Take a moment to see the smiles around you and appreciate every little thing. Witness the breathtaking beauty of Indonesia's hidden gems and be one with Mother Nature. Take a deep breath of fresh air and feel the gentle wind against your face. And finally, know when your body, mind, and soul needs rest. Because among all the good things around you, you also need to listen to you. Luar biasa ya. Ya ini mungkin Bapak Ibu semua tahu lah ya. Begitu banyak bisnis startup itu yang gagal di tengah jalan ya. Tadi apa yang disampaikan Pak Indra tuh sebenarnya tuh adalah sum up dari keberhasilannya beliau. Karena nggak banyak sebenarnya bisnis startup itu yang bisa survive bahkan thriving gitu ya. Dan tadi disampaikan beliau tuh timingnya tuh benar-benar tough. Beliau mendapatkan satu funding tapi timingnya benar-benar off sekali gitu loh. But ini pengalaman yang tadi di-share Pak Indra, kiat-kiat yang bisa Bapak Ibu semua bawa. Saya yakin tidak hanya untuk bisnis startup juga ya, tapi juga bisnis secara umum gitu. Saya belajar banyak sekali dari apa yang sudah disampaikan tadi Pak Indra. Mungkin saya akan buka untuk pertanyaan, boleh juga bisa langsung di floor kalau memangnya ada pertanyaan yang ingin langsung ditanyakan. Mengingat waktu, cepat saja kalau memangnya ada, silakan. Dari floor. Ada? Oh yang ada di sana, Pak. Di tengah. Halo. Boleh sebutkan namanya? Cek. Ya. Okay. Perkenalkan, nama saya Win Kurniawan, saya dari Lampung. Saya mau nanya untuk, tadi siapa ya namanya? Pak Indra. Oh ya Kak Indra ya. Oke, bercanda. Ya memang gak inget sih sebenarnya. Untuk sejarah, bukan sejarah, latar belakang dari
aplikasi Bobo Box ini, itu kenapa dinamain Bobo Box? Apa karena namanya Nina Bobo gitu? Ada bobonya untuk orang tidur kan? Sama kenapa sih kepikiran untuk apa namanya jasa untuk living apa tadi hospitality gitu ya? Untuk ya kenapa mikir itu gitu? Jasa itu untuk awalnya gimana awal mulanya? Ya. Itu aja sih. Thank you, thank you. Jadi pertanyaannya tadi adalah kenapa namanya Bobo Box? Yang pertama, yang kedua, kenapa sih bisa mau masuk ke bisnis ini ya? Silakan. Oke, thank you pertanyaannya. Bobo Box ini startup ketiga saya. Jadi sebelum Bobo Box kita ngelakuin satu marketplace cantik.com dan di sana kita fail epically. Ya, and jadi saat mikirin Bobo Box waktu itu idenya adalah kita belajar bahwa untuk membuat sebuah produk yang bagus itu harus bisa menjadi sebuah lifestyle untuk banyak orang. Jadi pertama kali idenya mulai dari sana dan kita melihat setelah melakukan banyak research bahwa lifestyle yang belum banyak ada solusinya saat itu adalah tidur. Dan tidur adalah is a very big part of anyone's lifestyle. Nah, cuma produknya apa nih gitu. Jadi di sana kita mencoba untuk try to connect the dots. Dan pada saat yang bersamaan travel industry waktu itu lagi booming di tahun 2017. Jumlah budget travelers itu grow 9 kali lipat di 2017. Jadi kita ngelihat ada travel industry yang lagi boom dan tidur sebagai lifestyle bisa kita explore nih untuk create solutions. Dan di saat itu kita menemukan bahwa pain points yang ada di market saat itu adalah for the budget travelers menemukan tempat beristirahat yang terjangkau, yang aman dan nyaman. Terciptalah kapsul hotel dengan desain yang kita desain. Kenapa namanya Bobo Box? Karena ya itu tidur, benar sih. Jadi awal mulanya kita sempat mau pakai kata snooze, snooze.com. Tapi setelah kita lakukan survei, banyak dari orang-orang yang kita survei bilang Bobo Box namanya lebih catchy, lebih cocok. Ya, terima kasih Indra. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini terpopuler dengan jumlah pertanyaan yang paling populer ya Pak. How you deal with your current team? How to keep them motivated at all times so that less turnover rate on the staff in the company. Jadi mungkin translationnya bagaimana Pak Indra ini deal dengan current timnya ya, tim yang ada sekarang, bagaimana membuat mereka termotivasi selalu dan membuat lebih sedikit turnover di dalam perusahaan. Untuk startup ya sebagai perusahaan yang kita bisa mulai dari scratch. Kita tuh sebenarnya punya advantage untuk membentuk sesuatu dengan kesalahan yang minim ya. Balik lagi ke kita mau put effortnya di depan atau enggak. Jadi kalau buat kita rekrutmen proses itu very critical. Saat kita mau hiring someone, kita itu spend a lot of time. Jadi during the early days I spend 70% of my time itu untuk interview orang. Contoh for our head of finance, we interviewed more than 100 people to get one. Karena kita pengen benar-benar cari orang yang believe in our vision dan emang punya similar values. So rekrutmen proses itu bakal membuat kita dapetin orang-orang yang tepat dulu. Dan saat kita mempunyai orang-orang yang tepat, saat kita ngomongin visi misi, saat kita ngomongin alignment, itu bakalan lebih mudah dicerna. Karena merekanya sendiri pun percaya dengan perusahaannya dari awal. Tapi kalau misalnya kita ngerekrutnya asal-asalan, kayak cuman oke, kamu sekolah di mana, oke, pernah kerja ya yang kayak gini-gini, bisa ya udah besok dia datang gitu. Jadi rekrutmen yang ngasal pasti kita dapetinnya orang-orang asal dan regardless kita mau ngomong sampai berbusa-busa, pasti kita nggak bisa motivate mereka. And when we make efforts in recruitment, biasa orang-orang yang punya convictions will stay longer with your company. Yes, very true, very true. Ya saya juga ngalamin dalam berbisnis ya, tim itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting yang tadi disampaikan Pak Indra.
Jadi untuk memilih orang yang tepat itu spend more time ya, tadi secretnya Pak Indra, untuk memilih yang benar-benar. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Indra. What is the first step to do when you have an idea and it has a good potential, but then I also have no connection atau experience untuk mengembangkannya itu. Jadi stepnya apa tuh kira-kira Pak Indra? Yang pertama pasti iterasi ya. Jadi kalau saya begitu punya ide, saya bakal membuat sebuah iterasi, jadi hipotesisnya dulu tuh. Saya bakal tulis, yang tadi tuh saya bilang tuh, yang dari formula ya kan. Secara fungsi, secara emotion, secara social, itu apa aja. Dan setelah kita tulis itu, produk atau ide ini kita biasa bawa ke orang-orang sekitar dulu aja. Ke teman kita, ke saudara kita, ya kan. Karena mereka orang yang bakalan paling jujur, ini idenya bagus atau enggak, right? Ide pertama bawa box tuh saya bawa ke adik saya sama saya bawa ke partner saya Anton. And Anton told me it was the most stupid idea, ya kan. Jadi cuma setidaknya dari feedback itu kita yang apa yang stupid nih, kita pengen tahu dong apa yang. Nah jadi a lot of iteration dulu, ya kan. Dan saat iterasi itu sudah terjadi dan ternyata semua orang sekitar kita ditanyain, oh ternyata idenya udah bagus nih, udah ke poles. Baru di situ kita mencari akses ke teman-teman tim yang tepat. Nah sekarang ini banyak sekali community, blogs, bahkan accelerator program ya. Dimana kita hanya perlu apply, taruh email dan ikut kelasnya. Dan di situ kita biasa bakal ketemu dengan sesama startup entusias. Dan di situ kita biasanya bakalan connect nih. Connect dengan orang-orang yang pengen membangun startup tapi mungkin dia belum punya ide, kita udah punya ide, terus kita mulai diskusi. Ya kan? Di bawah box founding team kita itu juga kita mulai dari situ. Kita mulai dari bootstrapping. Saya ketemu lebih dari 30 orang dan akhirnya ada 5 orang yang kita jadikan founding team. Orang-orang yang emang align visinya dan mau benar-benar mengiterasi produk ini bareng-bareng. Jadi mulai dari sana, begitu ada produknya bagus. Jadi jangan pernah mikirin fundraising dulu. Fundraising is the later part, right? Karena begitu ada tractions, fundraising will be automatic. Gitu, pasti bakal ada yang notice. Wow. Jadi tadi untuk masuk ke community itu, apakah ada website tertentu atau ada blogspot tertentu yang? Ya banyak ya sekarang kita, ada Endeavor, ada Angin, ada Plug and Play, ada Tech in Asia event, bahkan di universitas-universitas biasa mereka ada small community, startup communities juga. Nah di situ kita bisa try to get to know all these people. Ya. So there you go. Jawaban yang singkat tapi tepat ya. Semua kiat-kiat yang tadi saya yakin yang tadi Pak Indra sudah sampaikan itu adalah proven method. Jadi metode yang sudah teruji. Seperti tadi disampaikan Pak Indra bahwa sebelum memulai Bobo Box pun beliau sudah melakukan beberapa startup ya, percobaan gitu yang gagal gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang benar-benar applicable dan sangat-sangat functional yang Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, mungkin sekian dari kami untuk waktunya sudah habis. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan diberikan nanti. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Indra. Terima kasih Bapak Ibu semua menghadiri acara masterclass ini. Selamat siang.